Ya, tentu saja berbagai faktor bisa berkontribusi dalam meningkatkan seseorang beresiko untuk asam uratnya naik. Faktor genetik juga mungkin mempengaruhi walaupun dia tidak banyak, tapi faktor gaya hidup, faktor pola makan, faktor kurangnya beraktivitas fisik itu akan juga berkontribusi untuk seseorang asam uratnya naik. Kelebihan berat badan, terutama kelebihan lemak tubuh kita, itu akan berkontribusi juga untuk meningkatkan resiko seseorang mengalami asam uratnya naik. Nah, tentu saja biasanya kalau dia kelebihan berat badan ya disuruh turun pasti sama dokter yang lain, atau mereka juga biasanya langsung, dok kita mesti turunin berat badan. Yap, betul. Tapi penurunannya jangan salah. Karena kalau yang turunnya hanya otot dan air, karena penurunan yang cepat, terlalu cepat, bisa saja asam uratnya malah makin naik. Karena ototnya kebakar, berkontribusi dengan kenaikan asam urat tersebut. Sehingga memang penurunan yang baik perlu di bawah pengawasan dokter spesialis gizi klinik, dan kita monitor dengan alat yang namanya alat body composition. Jadi yang melihat komposisi tubuh kita, jadi begitu turunnya cepat atau lambat atau berapapun penurunan yang terjadi, sebaiknya adalah penurunan lemak tubuh kita. Jangan sampai yang turun ototnya. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi penurunan berat badan itu tidak segitu simpelnya nurunin makanan, naikin aktivitas, terus udah beres, tidak. Ada komposisi tubuh yang kita perlu perhatikan, sehingga nutrisinya atau dietnya atau makanan yang perlu dikonsumsi itu akan menjadi personalized, itu akan menjadi individual, karena ada faktor yang perlu kita perhatikan. Selain dari berat badan, tentu saja dari nutrisi, dari makanan. Ya, makanan tinggi lemak jenuh itu akan berkontribusi dalam resiko terjadinya kenaikan asam urat tersebut. Makanan yang mengandung seperti jeroan itu juga mengandung purin tinggi, itu akan berkontribusi dalam meningkatkan kadar asam urat seseorang. Nah, makanan yang berlemak-lemak itu berkontribusi. Jadi sering orang kalau asam uratnya naik yang dihindari sayur. Padahal dari konsensus internasional sayur malah disarankan untuk dikonsumsi karena kontribusi sayur untuk terjadinya kenaikan asam urat itu lebih rendah dibandingkan kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang misalnya jeroan. Jadi sering orang pikir, oh iya kita makan ati misalnya, ampela, usus, paru. Mereka pikir oh ya udah lauk kita itu berkontribusi atas kenaikan kadar asam urat. Jadi bila asam uratnya tinggi, bila kita cek lab ternyata asam uratnya di atas normal, nomor 1 hindari dulu makanan jeroan. Ya, itu yang nomor 1. Nomor 2, makanan berlemak. Daging-daging berlemak itu kita hindari, atau makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, makanan bergoreng, bersantan, itu sebaiknya kita hindari atau batasi. Kita lebih memilih makanan yang mengandung lebih rendah purinnya. Biarpun di hewan itu biasanya ya tetap ada purin, tapi kita pilih yang lebih rendah lemak jenuhnya. Misalnya ikan laut atau ayam, kita pilih dada buang kulit, atau putih telur, tahu tempe. Silahkan, itu bisa kita pilih sebagai sumber protein kita. Nah, yang berikutnya, sayuran kita tetap butuhkan karena itu kita perlukan di situ. Jadi jangan salah, jangan asam urat tinggi yang dihindari sayur. Sayur itu penting, yang kita mesti hindari jeroan. Yang lainnya buah kita butuh. Tapi kalau kita mengkonsumsi buah tersebut dalam bentuk jus, ada fruktos di situ. Kalau kita konsumsi berlebihan, itu berkontribusi dalam menghalangi atau menghambat proses penurunan asam urat kita. Jadi hindari jus,
ya, dan kita konsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Hindari atau batasi makanan yang bergoreng-goreng atau bersantan atau mengandung lemak jenuh. Daging berlemak itu kita hindari. Kita hindari juga segala yang mengandung gula. Kue, cake itu juga kita hindari. Segala yang mengandung alkohol, ya, alkohol kita hindari tuh. Sebaiknya sangat-sangat dibatasi atau hindari. Hal tersebut akan membantu untuk menurunkan kadar asam urat kita. Kalau memang sulit sekali untuk turun, biasanya dokter akan memberikan obat-obatan yang akan membantu menurunkan kadar asam urat tersebut, dan obat-obatan tersebut tentu saja perlu di bawah pengawasan dokter. Jadi sayur sering disalahkan dalam asam urat. Di konsensus internasional malah sayur disarankan untuk tetap dipenuhi, yang dihindari adalah jeroan dan makanan berlemak, makanan yang mengandung lemak jenuh tersebut, dan lebih mengkonsumsi asupan lemak baiknya. Nah, sering kita langsung hindari kalau begitu asam urat tinggi, hindari kangkung, hindari kol, hindari kembang kol, nangka. Seberapa sih yang kita boleh konsumsi? Jadi ada patokannya, jadi mungkin sekitar setengah gelas itu boleh saja kita masih mengkonsumsi makanan tersebut. Kita kombinasikan sayur-sayuran tersebut dengan yang lain yang lebih rendah kandungan purinnya. Tapi sebenarnya dosanya si kangkung, dosanya si kol, kembang kol itu jauh di bawah daripada dosanya atau kontribusi daripada jeroan. Jadi jangan menyalahkan kangkung, tapi jeroannya tetap dikonsumsi. Justru yang harus dibatasi adalah jeroannya. Kalau pengen kangkung tidak berlebihan, it's okay. Nggak kenapa-kenapa. Tapi tolong kombinasikan dengan sayuran yang lain sehingga total asupan purin kita tidak berlebihan. Jadi sering pada praktek saya sering dapetin seseorang yang asam uratnya di atas normal, itu biasanya pada pasien-pasien yang kelebihan berat badan, itu sering banget. Jadi begitu kegemukan itu sering saya dapetin asam uratnya juga di atas normal, karena kelebihan berat badan itu meningkatkan resiko seseorang terkena berbagai penyakit, salah satunya asam urat tersebut. Dan apakah asam urat yang naik tersebut pada orang yang kegemukan hanya terjadi pada orang yang sudah tua? Tidak. Sering saya dapati juga anak-anak muda atau mungkin yang masih remaja, begitu dicek kadar asam uratnya sudah di atas normal. Jadi memang mesti hati-hati dengan kegemukan, karena itu mungkin salah satu sumber dari segala macam resiko penyakit. Jadi turunkan berat badan dengan benar dengan penurunan lemak tubuh.